Pada detik ke-20 Anda akan tahu bangunan yang ada campur tangannya Belanda dan bisa tahan pada tsunami terbesar abad ke-21. Pada menit kedua Anda akan tahu bagaimana tahapan-tahapan orang Belanda ketika membangun sebuah bangunan. Dan di menit keempat Anda akan tahu faktor paling penting mengapa bangunan-bangunan tinggalan Belanda masih berdiri kokoh hingga sekarang. Ada juga peninggalan Belanda, bukan sepenuhnya peninggalan Belanda, tetapi pernah dibangun oleh orang Indonesia, kemudian diratakan oleh orang Belanda, kemudian dibangun lagi, yang itu tahan terhadap tsunami. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh itu sejarahnya kalau Anda lihat di Wikipedia, pernah dibangun pertama kali, ada dua versi, pada tahun 1292 Masehi oleh Sultan Alauddin Johan Mahmud Shah, dan yang kedua versinya adalah pada tahun 1612 Masehi oleh Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1873 diratakan oleh Belanda, kemudian dibangun kembali dan selesai pada tahun 1881, yang saat itu rakyat Aceh keberatan untuk sembahyang atau sholat di masjid tersebut. Tetapi pada tahun 2004 tatkala ada tsunami besar menyapu Aceh, tetapi bangunan ini tetap kokoh berdiri. Belanda ini memang ya, negara kecil tetapi ekspansif. VOC, company. Saya penasaran artinya VOC itu apa sih? Silakan jawab. Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC. Perusahaan India Timur Bersatu. Yang bikin gemes adalah jika perusahaan-perusahaan besar di dunia mulai dari Apple, Amazon, ExxonMobil, Tencent hingga Microsoft dikumpulkan, maka nilai dari semua perusahaan tadi hanya 11% saja dari nilai kekayaan VOC Company. Coho sugihe gak karuan. Tapi ingat, jangan sampai kita itu benci dengan kekayaan tetangga. Bukan itu tujuan saya membuat video ini, tetapi lebih spesifik adalah membahas bangunan-bangunan yang ditinggalkan Belanda. Ya harusnya Belanda atau VOC itu gak hanya meninggalkan bangunan, ya harusnya bisa meninggalkan candi kalau jumlah kekayaannya seperti itu. Tahapan-tahapan Londo saat membangun bangunan di Indonesia. Tahapan prakonstruksi, biasanya para engineer Belanda itu melihat lokasinya terlebih dahulu. Bagaimana struktur tanahnya, apakah tanah rawa, apakah tanah yang bergerak, apakah tanah kering, dan lain sebagainya. Ini penting sekali agar nanti pondasi yang dibikin bisa menopang bangunan itu sampai hari kiamat. Ya agak nunggu kiamat juga sih. Kalau ada pelebaran jalannya tetap aja dirobohin. Wong makam aja bisa dipindahkan kalau ada pelebaran jalan. Toh, tahapan yang kedua adalah tahapan konstruksi. Menurut sebuah artikel, rahasia utama Belanda dalam membangun struktur di Indonesia adalah campuran semennya. Campuran semen waktu itu adalah batu bata merah ditambahin dengan gamping atau batu kapur. Yang kedua juga mereka benar-benar memperhatikan struktur desain dari sebuah bangunan. Misalkan bendungan Wonokromo yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Bendungan legendaris ini masih berfungsi sampai sekarang, menahan laju sungai Mas di Surabaya agar tidak membanjiri kawasan Jagir, kawasan Semolowaru, kawasan Nginden, dan seterusnya. Pada tahapan konstruksi juga para engineer dan pekerja Belanda ini benar-benar bertanggung jawab terhadap budget yang sudah dikeluarkan. Misalkan budgetnya ada 350 juta, ya itu harus berupa 350 juta, tidak disunat, tidak dikurangi. Jumlah segitu yang sesuai dengan RAB digunakan betul-betul untuk membangun, bukan masuk ke kantong. Masuk kantong. Memang umum ya dalam dunia konstruksi, selain kemampuan dari tukang, engineer, juga kejujuran itu menjadi poin yang sangat penting untuk membuat bangunan itu sesuai dengan yang direncanakan. Ya kalau misalkan uangnya digunakan, sebagian digunakan untuk karaoke, sebagian digunakan untuk hura-hura, ya amsyong, nanti akhirnya mengurangi jumlah material. Amsyong adalah istilah gaul 2020 yang artinya adalah tidak berhasil, tidak berbuah, rugi atau sia-sia. Tahapan terakhir adalah tahapan pasca konstruksi. Ini hubungannya sangat erat dengan maintenance, dengan perawatan. Bangunan yang sudah didirikan tidak bisa ditinggal begitu saja, medak jaya ibaratnya itu, tapi juga harus dirawat. Paling tidak catnya diperbaiki, atau mungkin genteng yang bocor itu ditambal atau diganti. Ya mirip ngelamar anak orang lah.
Ngelamar sih iya, tetapi apakah bisa menghidupi keluarganya kelak? Nah, ini persoalan berbeda. Jadi tidak bisa dilepaskan dari faktor perawatan juga, sehingga bangunan-bangunan yang ada peninggalan Belanda yang sekarang ada ini masih berdiri kokoh dan bisa kita nikmati sampai detik ini. Ya, masih kepikiran 11% tadi ya. 11%. Kesimpulan, memang bangunan Belanda ini harus diakui sangat kokoh dan bisa sampai sekarang berdiri tegap, kuat. Tapi jangan minder, karena sebenarnya kita juga punya candi-candi yang juga lebih tua umurnya dan masih bisa berdiri sampai sekarang. Tinggal kita meningkatkan kemampuan dan skill saja, sehingga nanti kita bisa menyaingi dunia konstruksi yang ada di luar negeri. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih banyak. Kalau ada kekurangan, saya minta tambahan di komentar. Kalau ada kata-kata yang salah, ya sudah, mungkin saya minta maaf sebesar-besarnya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.